Oke, kita kembali lagi ya dengan background dimana di belakangnya tuh ada perahu turbojet, ya kan? Jadi kita ngambil backgroundnya keren banget tuh, di belakangnya laut ya teman-teman semua. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Sartijen. Hai guys, hari ini saya kembali lagi bikin vlog. Tapi vlognya entah vlog apa. Mungkin kurang apa ya? Kurang berfaedah gitu. Tapi ini obrolan aja hari ini. Kita jadi ada di pinggir pantai sana tuh. Daripada nggak dibikin video gitu loh kan. Ya kan? Nah, saya sekarang sama dia terserah. Katanya dia mau Q&A ke saya, mau tanya-tanyain tentang hal-hal apa, tentang hal-hal dia pengen tahu tentang hal-hal tentang mama ngevlog. Jadi ya dia mau tanya apa, nanti saya jawabnya bagaimana. Kita lanjut aja ya guys keseruannya. Pertanyaan-pertanyaan dari dia yang harus saya jawab, tapi bikin vlognya sambil jalan di pinggir laut tuh, seperti begini. Oke ya, kita lanjut dengan pertanyaan pertama. Jadi sekarang mama ngevlog harus siap jawab dengan real. Oke, apa coba pertanyaannya? Anda siap? Jadi Anda saat ini jadi netizen ya? Iya, sekaligus netizen. Jadi mau Q&A mama ngevlog. Oke lah. Anda siap? Oke. Aku jawab. Oke, pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan yang sangat konyol ya, Mak ya. Mak, selama Anda di Hong Kong pernah punya pengalaman yang lucu atau gokil nggak? Boleh tahu nggak gimana ceritanya? Selama di Hong Kong, adakah Pengalaman yang lucu, yang gokil gitu? Sebenarnya yang gokil itu banyak juga sih. Kegokilan, kebodohan yang belum berpengalaman saat itu tuh banyak juga sih. Tapi ada satu hal yang benar-benar kalau diinget-inget sampai sekarang benar-benar itu memalukan banget, dan benar-benar itu kayak gimana ya. Dulu ya pertama kali saya datang ke sini tuh kan kayak bicara pun belum begitu lancar, kita nggak tahu pengalaman apa-apa. Jadi saya itu kayak pernah beli sepatu yang setelah saya lihat-lihat zaman sekarang ini, itu yang suka dipakai sama bobo-bobo atau nenek-nenek. Itulah kalau dilihat-lihat, oh ternyata ya itu sepatu yang suka biasa dipakai nenek-nenek, dan waktu itu Padahal saya beli. Udah kelihatan bagus ya, Mak. Untuk ukuran kita udah bagus ya, Mak. Iya, waktu saat itu. Tapi sekarang setelah sadar, ternyata sepatu itu sepatu yang suka dipakai nenek-nenek seperti itu ya teman-teman semua. Jadi kalau ingat sekarang itu kayak gimana ya, kayak aduh ternyata sepatu itu sepatu buat nenek-nenek seperti itu. Ya itulah kegokilannya. Oke, cukup sih, lumayan. Itu juga pernah saya alami juga loh, jujur. Dan pertanyaan yang kedua ya, Mak ya. Oke, lanjut dengan yang kedua. Di kontennya Anda ada konten masak, ada konten jalan-jalan ke sana kemari, ke laut lah, apalah, ke island lah gitu loh. Dan ada konten reaction. Kenapa konten reaction tidak dilanjutkan lagi, Mak? Oke, pertanyaan konten reaction ya. Rupa-rupanya Anda selalu ngikutin ya channel saya. Ya, kadang-kadang ya suka ngintip sih, nggak gimana gitu. Ya jawabannya ya karena sampean koncoku gitu loh, ya kan, iyalah. Oh, mengenai konten reaction. Sebenarnya konten reaction itu harus teliti, harus pandai ngedit, dan itu kan konten reaction itu agak sedikit rawan karena itu adalah lagu punya orang. Jadi kita harus benar-benar pandai ngeditnya supaya kita nggak itu kena. Memang harus pakai izin dulu sebelum kita ambil untuk konten reaction, itu harus memang ada izin sendiri gitu. Nggak, sebenarnya kalau reaction itu nggak usah ada izin juga sih. Yang penting banyak loh yang reaction, tapi karena satu hal saya itu kayak terlalu takut lah kalau mau dilanjutin, itu takut karena takut kena copyright seperti itu aja sih, makanya nggak saya lanjutin. Sebenarnya kalau masalah reaction mah, saya mah kalau masalah ngeditnya itu mah biasalah, udah bisa gitu ya kan. Cuma kalau untuk lanjutin,
sepertinya channel saya takutnya kena rawan gitu, rawan lah gitu. Jadi makanya Itu berarti kalau berarti ada undang-undang gitu ya Mbak yang ngatur. ya maksudnya bukan undang-undang, kalau terlalu kebanyakan kena copyright kan kita nanti channel kita juga bisa kena blacklist seperti itu, dan nanti kita harus kembali lagi ke awal kan sayang. Makanya jadi videonya Jadi ya harus hati-hati juga ya Mbak ya. ya, jadi videonya mending video asli sendiri. Video asli sendiri itu akan lebih tenang dan lebih nyaman, seperti itu aja. Intinya bikin video sendiri itu lebih kreatif gitu ya Mbak. Ya seperti itu, mending bikin video sendiri aja seperti itu, walaupun Ya kalau gitu ya video masak gitu, hiking, ya jalan-jalan itu kayak harus gitu-gitu aja ya. selama di sini kita Itu artinya original video kita, bukan jadi saduran dari orang lain, seperti itu sih. Oke ya Mbak, lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Lanjut ke Penasaran pertanyaan juga sih, ketiga. mungkin netizen juga Sebentar. pengen tahu ya. Sebentar, lanjut ke pertanyaan ketiga, tapi ada iklan dulu ya. Yuk di Oke. pertanyaan yang ketiga. A few moments later. Oke, kita kembali lagi ya dengan background di mana di belakangnya tuh ada perahu turbojet, ya kan? Jadi kita ngambil backgroundnya keren banget tuh, di belakangnya laut ya teman-teman semua. Lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari Sartigen. Oke Mbak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, Udah apa? siap? Oke. Jujur ya Mak ya, Oke. tujuan sebenarnya Mak nge-vlog ini, nge-YouTube ini apa? Atas alasan apa gitu loh? Ini pertanyaan jawabannya. Ya, dikit aja. Jadi pertanyaannya mau serius apa mau bercanda nih? Ya boleh diseriusin, boleh dibercandain, tapi jangan di PHP aja. Jangan di PHP ya. Oke, pertanyaannya tentang nge-YouTube ya. Sebenarnya awal-awalnya gini. Awal-awalnya jadi suka ngelihat YouTube orang, ya kan? Terus kenapa tidak gitu ya kan, saya juga ada HP gitu, ada tongsis kan, waktu itu mah masih zaman-zamannya tongsis kan, kita waktu itu masih suka kayak selfie gitu ya kan. Terus kan kita juga suka kayak jalan-jalan gitu ya, kenapa sih nggak diabadikan? Diabadikan gitu ya. Jadi akhirnya saya berusaha mencari bagaimana cara mengedit, bagaimana cara bikin channel gitu ya kan. Ya akhirnya ya ada awal mulanya ya seperti Sebenarnya kalau memang dari dulu ada tersirat pikiran nge-YouTube ya Mak ya, kita banyak sekali pengalaman, kita keluar ke sana kemari, makan sana makan sini ya Mak ya. ya. Tapi Ya. karena kepikirannya baru-baru aja gitu loh ya. Ya seperti itu. Jadi kan karena mungkin baru tahunya sekarang ini gitu ya kan. Akhirnya barulah bikin channel seperti itu. Nah jadi kan kenapa tidak kan, kalau kayak di Hong Kong gini internet itu kayak bayar untuk 1 bulan, 1 kali 1 bulan. Kita mau bikin apa aja udah semua internet itu nggak usah kayak susah. Apalagi yang di rumah kita pakai wifi-nya bos, kayak seperti itu. Jadi kalau untuk pulsa gitu nggak terlalu jadi pikiran, makanya ya kenapa tidak, seperti itu sih. Semoga jawabannya bisa puas ya. Ya kalau saya sih paham ya Mas. Iya. Oke, terima kasih ya Mak. Ya ini ke sedikit pribadi ya Mak ya. Boleh sih. Pertanyaan apa lagi? Masih ada ya? Masih ada pertanyaan yang keempat loh ya. Jadi masih Ini kan banyak. masalah makanan ya. Selama Mak di Hong Kong itu kan, di Hong Kong tuh banyak sekali jenis makanan ya Mak ya. Ada makanan tradisional Hong Kong, ada makanan western food, ada makanan Cina, ada Shanghai, ada dari mana gitu loh. Iya. Kalau Mak sendiri makanan favoritnya selama di Hong Kong itu apa Mak? Apa masih makanan Indonesia gitu? Jadi makanan favorit ya. Jadi sebenarnya ada satu kue sih, ada satu roti yang dari sejak saya kenal dari sejak awal, yang namanya Po Lo Pao. Ya mungkin nggak bisa Pao tuh kalau di Indonesia tuh roti nanas loh Mak. Roti nanas ya itu aja sih. Karena apa? Karena sejak pertama kali sejak saya datang ke Hong Kong, jadi saya itu sarapannya roti itu gitu. Jadi kayak sekarang kalau nggak makan tuh kayak kangen gitu. Itu zaman itu memang roti Polo Pao itu zaman itu memang murah banget loh Mak. Murah $5 banget. itu dapat 3. Iya benar. Dan di dalamnya tuh ada isinya tuh kayak kacang merah apa gitu loh ya. Iya benar. Zaman itu zaman Polo itu, Pao murah banget. Jadi kayak murah meriah Itu gitu ya roti kan. pertama yang juga saya kenal ya roti itu juga. Iya seperti itu. Karena memang paling murah. Ya Polo Pao. Oke Mak. Ada lanjut lagi pertanyaan ya? Kalau masalah makanan yang makanan berat itu apa Mak?
Makanan berat kayak nasi goreng aja sih. Nasi goreng yang kayak pakai sayuran lengkap itu aja. Yang kayak pakai jamur itu aja, atau ada lagi satu yaitu Kalau steam telur air kayak itu Indonesia kita nggak punya ya Mak ya, tapi Ya. kita taunya cuma di Hong Kong ya Mak ya. steam telur. Sebenarnya ya steam telur itu bisa dijadikan dessert juga loh. Kalau Yang dipakai gula susu. yang gula susu atau jahe, air jahe itu bisa juga, itu steam telur pakai jahe, pakai air jahe sama gula merah. Itu bisa dijadikan juga dessert seperti itu. Ada lagi pertanyaan ya? Kalau Enggak, sebenarnya kalau ada lagi pertanyaan nanti ya di Nah, ini ada lagi. Yang pertanyaan kelima ini saya penasaran banget ya, melihat kontennya Mak dulu pernah reaction lagu-lagunya artis itu loh. Hah? Saya dengar juga suaranya Mak tuh boleh juga gitu loh. Boleh nggak nyanyi satu lagu aja, satu lagu sedikit ya, rapnya itu aja. Terserah Mak lagu apa gitu loh. Disuruh nyanyi? Iya dong, harus dikasih gitu dong. Boleh sih. Nyanyi satu dong. Harusnya aku yang di sana dampinginmu dan bukan dia. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Ini lagu nyindir saya apa? Ini jadi kayak curhat ya. Ini lagu kok nyindir saya banget gitu ah. Ya udah ya, di pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ya pertanyaan dari Butizen itu dengan pertanyaan yang terakhir. Tapi kita lihat dulu background ke belakang ya. Tuh. Jadi kita ada di sini. Dan kita di sini banyak lampion. Tuh. Di atas kita itu lampion. Ya kan? Tuh. Lampion sisa lebaran kemarin. Lampion sisa lebaran kemarin nih. Ya kan tuh. Dan mari kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Terakhir. Oke, Mak, Jadi ini- apa pertanyaannya? Coba ke belah sini. Ini pertanyaan terakhir ya Mak ya. Enggak. Kelihatan nggak Mak? Oke lah. Ini pertanyaan terakhir ya Mak ya. Apa pertanyaannya? Oke, dengar ya. Jujur ya jawabnya. Oke Mak, selama ini, selama Mak menjadi seorang nge-YouTube ya, pernah merasa kesel nggak? Kepo dikit aja. Selama nge-YouTube pernahkah merasa kesal? Jadi itu ya pertanyaannya. Kesal dalam hidup gitu loh. Kesal dalam hidup? Kesal dalam hidup mungkin ada apa gitu yang membuat kesal gitu. Kan banyak namanya orang hidup itu kan kadang kita punya masalah gitu, mungkin ya gimana ya membuat hati kita Oke. kesal kadang, terus kita bagaimana cari solusinya gitu loh Mak. Kalau saya ya jawabannya nggak jujur-jujur amat sih. Jadi ada sih yang membuat bikin saya kesal. Kalau saya kesal itu kalau saya tidak punya video dan tidak bisa upload, itulah baru kekesalan saya. Oh itu sih Maknya terlalu gimana ya? Terlalu ngejar konten itu namanya Mak. Enggak, ya saya kan namanya juga apa namanya? YouTube itu yang jujur Mak, yang realita Mak, bukan hanya untuk konten Mak. Enggak, itu jawaban iseng aja sih. Kalau jawaban yang sebenarnya cukup dalam hati saya saja ya netizen. Kekesalan hidup itu nggak usah saya. Ini netizennya kepo banget loh ya. Ya Ibu Ngorek-ngorek gitu ya. Ini Mak, Bu ya. Tijennya terlalu ngorek-ngorek. Jadi seperti itu ya teman-teman semua. Terima Oke. kasih yang selalu ada di channel Mamang Vlog. Itu semua hanya candaan, itu semua hanya konten aja ya. Terima kasih yang selalu like-nya, yang selalu subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe ya. Ya enggak? Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. See you. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Gak ngomongin aku, tidak disuruh menutup. Jangan lupa, aku berhenti sejenak.